Halo para sahabat, saya Romo Effendi Kusuma Sunur SJ. Kali ini kita akan berupaya untuk menjawab mengapa Yesus adalah juru selamat. Pertama-tama saya mau ngomong soal ikan dulu ya. Selama masa awal kekristenan terjadi penganiayaan dan umat Kristen mula-mula menggunakan tanda ikan sebagai alat identifikasi rahasia. Huruf dalam kata Yunani untuk ikan itu iktus, adalah huruf pertama dari kata Yunani Yesus Kristus Anak Allah Juru Selamat. Nah, kalau kita melihat dunia kita sekarang ya, kita tahu bahwa dunia ini tidak baik-baik saja. Ada kelaparan, kemiskinan, kita baru saja melewati pandemi, ada penyakit, bencana alam, dan lain-lain. Lebih dari itu, manusia tidak baik-baik saja. Ada perang, kejahatan, depresi, dan manipulasi yang merugikan manusia yang lain, dan itu semua terjadi di dalam hidup kita. Merefleksikan kecenderungannya untuk berbuat dosa, Santo Paulus bertanya-tanya, "Aku ini menyedihkan, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh fana ini?" Dosa, penderitaan, dan kematian tampaknya membuat kita tertawan. Kita membutuhkan penyelamat, dan umat Kristiani percaya bahwa Yesus menyelamatkan kita semua manusia ini. Yesus, Anak Allah, mematahkan kuasa kejahatan atas diri kita dengan merendahkan dirinya menjadi manusia, lalu menderita, mati, dan bangkit. Tindakan-tindakan yang mewakili kita ini mengungkapkan betapa Allah sungguh mengasihi kita. Yesus adalah penebus kita. Menebus sesuatu berarti membayar harga untuk memenangkan atau mendapatkannya kembali. Budak ditebus ketika seseorang membayar agar mereka dibebaskan. Atau contoh yang lain, kalau kita berutang dan kita terlilit utang, maka kita tidak bisa membayar utang itu. Kita butuh seseorang yang lain untuk membayar utang itu. Dan dengan demikian kita bisa terbebas dari lilitan utang itu. Dan kita semua karena dosa itu adalah utang, kita semua terlilit oleh utang itu. Dan karena terlilit oleh utang itu, bukan kita sendiri yang bisa menyelamatkan, menembus kita. Harus ada satu figur lain yang tidak berutang dan mempunyai kebaikan yang maha tinggi, yang luar biasa untuk bisa membayar utang itu. Dan siapa figur itu? Tentunya hanya yang ilahi saja yang punya kebaikan yang maha tinggi dan yang tidak terlilit oleh utang dosa itu. Kita semua berdosa karena dosa asal manusia pertama. Dan kita menjadi budak karena dosa itu. Kita telah kehilangan hak untuk menjadi anak Allah dan ahli waris surgawi. Karena dosa itu berarti melawan Allah dan memisahkan diri kita darinya. Dosa dan kematian itu membelenggu kita. Yesus memerdekakan kita dengan membayar harga dengan darahnya yang tertumpah di kayu salib. Yesus figur ilahi yang tidak berdosa dan juga punya kebaikan, kekuasaan yang maha tinggi, itu yang mengambil alih semua dosa kita. Melalui ketaatan dan penderitaan, Ia membawa kita kembali kepada Tuhan Bapa kita, kepada rahmat dan kehidupan yang dianugerahkan Tuhan. Kita mengatakan bahwa Dia melakukan penebusan atas dosa-dosa kita. Dengan kata lain, Dia, Yesus, membuat kita satu lagi dengan Tuhan. Dia memperbaiki persahabatan kita dengan Tuhan. Sekarang kita bisa mengalahkan dosa dan berbagi hidup ilahi secara kekal bersama Tuhan di surga. Itulah yang dilakukan oleh Yesus dan buahnya adalah hidup kekal bersama dengan Bapa. Yesus adalah juru selamat kita karena Dia sepenuhnya ilahi dan sepenuhnya manusiawi. Sebagai Tuhan,
Dialah satu-satunya yang sanggup untuk menebus pelanggaran umat manusia karena Allah bebas dari dosa dan suci, sedangkan kita yang manusia selalu dalam pengaruh dosa. Tidak mungkin membersihkan pakaian yang kotor dengan mesin cuci dan air yang kotor pula. Ya, di lain pihak, sebagai manusia, Dia mampu mewakili kita yang memang harus membayar dosa-dosa kita akibat melawan Allah. Jadi, Yesus yang adalah anak Allah sejati mengangkat kita yang berdosa menjadi anak-anak Allah dengan mengambil kemanusiaan kita. Dalam bahasa yang lebih sederhana ya, Putra Allah menjadi anak manusia agar anak-anak manusia dapat menjadi putra-putri Allah. Itulah misteri terdalam dari diri Yesus. Dalam peristiwa Natal, pewartaannya, salib, dan kebangkitannya, kita tidak hanya diberikan teladan, tetapi juga ditebus, dibebaskan dari dosa dan kematian. Dan melalui iman dan baptisan kita semua dipersatukan dengan misteri Yesus itu. Dan pada setiap Ekaristi, nah ini penting ya, kita merayakan bahwa Yesus telah memerdekakan kita karena Allah yang Maha Kuasa dan Maha Suci rela bersedia menjadi manusia agar manusia dapat menjadi anak-anaknya kembali. Dalam diri Yesus Kristus, Allah berupaya merebut manusia dari tangan kematian yang ditunjukkan dalam perbuatan dosanya. Para sahabat, iman Katolik menunjukkan bahwa di dalam Ekaristi Kudus, Yesus Putra Allah kembali menghadirkan tindakan penyelamatannya dan kita dapat menikmati anugerah itu. Demikian, semoga Yesus yang adalah sungguh Allah dan sungguh manusia itu menguatkan kita dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal karena kita berani mempercayai Dia. Amin.